Hai Suffers, balik lagi sama aku Khalifa di Parama Activity bersama Waves Indonesia Production. Gimana, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja lah ya, selalu. Well, di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Ini tuh mungkin buat kalian yang belum mendengarkan episode tentang Lilith atau tentang yang gue gagal nikah, itu kudu didengerin dulu supaya bisa relate ke episode kali ini. Yes, episode kali ini kita akan ngebahas tentang si Lilith lagi. Tapi kira-kira apa nih yang akan gue bahas? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tonton show-show Khalifa lainnya bersama Waves Production. Jadi, kenapa dengan si Lilith lagi? Jadi ini itu gue ingat tanggal dulu nih. Kapan ya? Jadi sekiranya itu tanggal Kamis 28 Mei. Itu ya apa ya, gue chatan biasa lah ya sama emak. Karena ini tuh kayak keluh kesah gue, kayak ya gimana ya, ibarat gue ini tuh dikasih kutukan sama Lilith supaya laki-laki yang suka sama gue itu pergi kalau misal gue baper sama si laki itu. Jadi misal kalau si laki ini baru masa-masa PDKT, gue belum ada rasa nih, itu fine-fine aja. Tapi kalau misal gue udah ada rasa sama si laki, nah itu dia bakal disihir gimana pun caranya supaya si laki ini tiba-tiba langsung benci sama gue. Jadi kayak intinya kenapa dia melakukan itu supaya gue ini rasanya tuh sakit hati banget. Karena kan misalnya gue udah cinta, tapi malah dia itu kayak gitu. Padahal dulunya aja nggak kayak gitu. Dulunya dia aja katanya sayang, katanya cinta gitu kan ibaratnya. Tapi emang motif dari si Lilith ini supaya gue ini hidupnya tidak bahagia. Jadi biar supaya selalu sakit hati. Karena kan motif dia ini kan karena dia ini iri ya kan. Karena mantan gue ini ibaratnya kan seseorang yang disukain sama si Lilith ini, si Mother of Demon ini. Sosok Lilith ini kayak apa? Kalau sebenarnya Lilith itu dia kan the Mother of Demon ya kan, the Queen of Demon. Ibu iblis, ibu ratunya iblis, kan iblis perempuan yang diciptakan pertama kali. Itu supaya kalian tahu informasinya, kalian harus dengerin di episode tentang siapa Lilith sama gue gagal nikah. Itu dibahas di situ semua. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang the end of the battle. Jadi fighting for the last time. I hope. Well, I do really hope. Oke. Jadi, kita mulai aja. Dari tanggal 28 itu gue tuh kayak menceritakan keluh kesah gue. Kayak, ya gue nih jujur aja ya, gue pengen berumah tangga. Gue pengen mencintai dan dicintai gitu kan. To love and to be loved with someone that you truly love ya kan. To start a family gitu kan. And I hope that I would have like, you know, happy family ever after. Ya itu semua kan apa yang gue inginkan ya kan. Ya semua orang juga pengen hal itu. Mungkin maybe for some people yang mungkin merasa kayak gue nggak mau nikah atau apa, and that's fine, and that's fine. There's nothing wrong with that ya kan. As long as you're happy with your decision gitu. Tapi selama ini yang gue rasakan ini kayak apa ya, gue ini harus selalu bersikap cool and cold and heartless. Jadi kayak gue ini merasa dingin banget hati gue karena gue istilahnya dikasih kutukan gitu kan. Kalau misal gue misal gue cinta sama orang itu bakal dibikin jauh sama gue, sama si Lilith ini gitu. Tapi kalau misal gue nggak ada perasaan, si cowok ngejar mulu, itu nggak ngefek gitu, nggak masalah. Karena the point
poinnya dari si Lilith itu kan supaya gue sakit hati ya kan, karena ditinggal laki gitu. Karena dia iri, karena dulunya si mantan gue itu kan seseorang yang disukain dia, tapi malah masuk Islam gara-gara pacaran sama gue gitu kan. Nah itu motif dia, kayak lah lu kok ngecuri laki gue sih, istilahnya gitu loh. Makanya dia ngasih kutukan itu ke gue. Terus itu tanggal 28, oke. Terus tanggal 29, tanggal 30 emak gue tuh mengontak seseorang. Yang seseorang ini tuh istilahnya beliau ini tuh apa ya? Beliau ini tuh bisa melihat setan gitu loh. Beliau ini tuh istilahnya dikasih karunia ilmu sama Allah gitu kan, untuk membantu sesama manusia. Bukan dukun, bukan paranormal. Beliau ini tuh apa ya, istilahnya dekat lah sama Allah gitu kan, karena sering melakukan puasa, sering mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang benar dan baik gitu kan. Karena kalau kita semakin dekat sama Allah kan, doa juga semakin sering didengarkan. Jadi itu aja sih, bukan dukun, bukan paranormal gitu. Well, I don't need their help gitu kan. Kalau cuma paranormal sama dukun mah, cuy, yes. Terus awalnya gue tuh menolak, kayak karena gue ini merasa kayak udahlah, ini biar aku atasin sendiri. Bukan gimana-gimana, karena gue ini jujur susah percaya sama orang. Takutnya malah yang ada ntar gue dijudge gitu. Iya, malah gue mikirnya kayak gitu. Gue takut kalau misal mak gue cerita sama orang, terus ntar si orang ini malah ngejudge gue atau malah nyebarin aib-aib gue gitu kan. Gue kan awalnya nggak tahu ini seseorang ini siapa gitu kan. Jadi kayak I did a wrong mistake ya kan, karena gue udah istilahnya suuzon dulu. Karena gimana ya, susah zaman sekarang buat percaya sama orang lain, apalagi yang tidak dikenal gitu. Makanya gue cuman cerita sama emak gue gitu. Terus ya udah gitu kan, emak gue somehow nggak tahu itu tetap minta tolong, dan akhirnya si ibu ini itu bersedia kayak misalnya, oh iya, mak gue awalnya nggak bilang kalau gue ini ada masalah kayak diikutin iblis atau apa. Mak gue cuma minta tolong, kayak bukan minta tolong, chatan biasa gitu, kayak iya anak saya ini gini-gini ya, dibantu didoakan saja supaya karirnya lancar gitu. Jadi pakai alasan supaya karirnya lancar. Jadi apapun yang dilakuin itu supaya berkah dan diridhoi gitu aja sih ya, kayak doa-doa biasa lah ya. Misalnya kalian kalau silaturahmi, ini kan pas itu kan lagi minggu-minggu lebaran tuh, jadi kayak sekalian apa ya, minal aizinan gitu. Terus ditanyain si Mbak Ikalifanya mana? Terus mak gue bilang, oh dianya lagi di sini, kerja di sini. Ya minta didoakan saja, semoga ini gini gitu kan. Karena ya lagi ada masalah sama kesehatannya ya, semoga. Karena minggu lalu ya kan, episode sebelumnya harus dilihat dulu nih, karena minggu lalu kan gue kan sakit. Ya semoga intinya ya didoakan supaya sehat selalu, karirnya lancar gitu. Jadi nggak bilang kalau misal gue ini diikutin gini-gini gitu. Terus habis itu si ibu ini kan ya berdoa. Pas ibu ini berdoa itu, ibu ini tuh melihat sosok gede banget. Gede banget. Matanya itu merah, mencolok gitu. Gede, secangkir gede gitu matanya. Dan semua orang indigo yang gue pernah temuin melihat sosok itu juga. Jadi ini tuh bukan orang pertama yang melihat sosok itu. Dan itu Lilith. Jadi Lilith tuh bisa berubah sesuai apa yang dia mau ya kan, bisa jadi. Tapi sebenarnya wujud asli dia itu setengah manusia setengah ular.
Tapi mungkin dia lagi pengen galak-galaknya gitu, makanya dia berubah wujud gede, hitam, mata besar, merah gitu. Ya, terus ibu ini tuh kaget gitu kan. Terus pas besoknya nge-text, maksudnya nge-WhatsApp mak gua tuh hesitate banget gitu. Beliau langsung nge-call kan, langsung telepon. Kayak istilahnya ngomong, saya ini nggak enak mau ngomong gimana, karena apa ya, gak enak aja karena yang saya lihat ini tuh bukan kabar yang baik gitu. Terus mak gue kayak, ya nggak apa-apa, ada apa ibu gitu kan. Terus beliau bilang, jadi si Mbak Ika Liva ini emang diikutin sama sosok ini, dan kayak sosok ini tuh istilahnya bakal ngikutin terus gitu. Padahal awalnya kan mak gue nggak cerita ya gitu, tapi yang namanya beliau punya ilmu gitu kan, ya bisa ngelihat lah gitu. Padahal awalnya gue ini pengen ketemunya sama Gus David gitu. Semoga Gus David mendengarkan podcast ini, karena gue tuh beneran pengen konsultasi sama beliau, sama Gus David ini. Karena Gus David ini tuh istilahnya apa ya, nggak tahu, gue ngerasa kayak percaya aja sama beliau gitu, karena gue pengen konsultasi, pengen gimana sih cara menyingkirkan si Lilith dari kehidupan ini, dan gimana sih cara istilahnya apa ya, menghilangkan kutukan gitu kan, karena gue tuh pengen hidup dengan tenang gitu. Ya udah gitu. Tapi akhirnya malah dibantu sama beliau, dan ini tuh kayak unexpected banget. Mungkin kayak Tuhan, Allah itu menjawab doa gue kayak I hope that someone apa ya, seseorang pengen ngebantu. Mungkin beliau ini salah satu apa namanya, bantuan yang dikirim dari Allah buat ngebantu gue gitu loh. Oke, next story tuh. Oke, dikabarin kan di telepon. Terus ya udah, si ibu ini tuh cerita gitu. Jadi diikutin sama sosok ini gini. Ya saya mencoba buat istilahnya ngehilangin sosok ini gitu. Well, oke, emak gue abis itu langsung ngabarin gue tuh udah kayak hahaha, tuh kan dibilang apa, itu tuh si Lilith gini. Ya intinya gue konfirmasi, ya itu dia kayak gitu bentukannya. Itu kalau pas dia marah gitu. Well, oke, abis itu malamnya tidur gue, badan gue ini rasanya kayak bukan kesemutan, lebihnya kesemutan. Badan gue tuh kesemutan, geli gitu kan, geli. Ya gue abis itu battle sama dia, tapi dibantu sama ibu ini, battle melawan si Lilith ini. Dan finally berarti minggu kemarin ya, weekend kemarin ya, itu si Lilith menjauh pergi. Dan gue tuh seneng banget, gue happy banget. Terus gue cerita sama cowok gue apa adanya. Gue finally bisa ngomong jujur, kayak kenapa sih gue sering nge-PHP laki, kenapa sih istilahnya gue masih tarik ulur hubungan kita yang tidak jelas ini, karena gue tuh takut kalau lu itu apa, takut aja sih kalau misal lu nyantar kabur ininya gitu. Terus ya dia bilang, si laki gue tuh bilang, ya gue percaya sama Tuhan itu ada, tapi kayak kutukan dan lain sebagainya gue tuh nggak percaya. Gue aja nggak percaya kalau Lilith itu ada beneran atau enggak. Jadi kayak menurut gue kalau misal gue nggak percaya, kutukan si Lilith ini nggak akan ada. Jadi kayak I will always love you gitu. Dia bilang gitu. So sweet, thank you Grand. Bentar, dia ngomong apa sih? Gue bacain ya. Jadi chatnya itu sebentar, sabar. Lagi nge-scroll. Sabar guys. Dia bilang, oke,
While I'm here, I don't believe in demons or curses, so I can assure you, even if you care about me, it won't make me change my mind. Gitu. I'm saying Lilith cannot make me do something when I don't believe in her. Dia bilang gitu. And I think that's so sweet. Jadi kayak makasih banget. Thank you Gwen. Thank you. Ya, jadi gue cerita dan gue kayak istilahnya happy banget. Finally dia udah pergi menjauh. Dan yang gue rasain itu gue tuh seneng banget ya kan, karena satu persatu musuh udah pergi. Gue sih berharap kayak kutukan yang dia berikan ini tuh juga hilang. Tapi kan gue nggak tahu nih cara ngelihatnya hilang atau enggak, ini gimana gitu. Well, I do hope gitu kan, I do hope gue tahu caranya supaya menghilangkan. Mungkin kalau gue ketemu ibu ini secara langsung face to face, atau gue berharap banget kayak gue tuh bisa ketemu sama Gus David supaya gue bisa konsultasi gimana cara ngilangin kutukan. Ya gue tahu berdoa, iya kalau misal jawabannya berdoa doang, gue juga sudah melakukannya gitu kan. But there's something more about it that maybe gue harus discover sendiri gitu. Dan mungkin kalau gue discover sendiri itu akan memakan waktu lama gitu kan. Makanya itu gue berharap ini rezeki gue supaya gue ditemukan dengan Gus David supaya gue bisa istilahnya konsultasi gitu aja sih. Yes, jadi itu dulu di podcast kali ini. Finally, I won the fight. Gue menang loh. Cie. Tepuk tangan dulu dong, ya kan? Yeay, gue menang. Jadi itu dulu gengs di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tonton show-show Khalifa lainnya bersama Waves Indonesia Production. See you in the next episode. Bye-bye.